Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Halo sahabat Ikopin TV, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol koperasi masa kini dan nanti. Tentunya bersama saya Vini yang akan menemani pada episode kali ini. Baik, pada episode kali ini kita hadir dalam sebuah momentum yang sangat penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Kebangkitan Nasional. Di mana momen ini mengingatkan kita semua bahwa perubahan besar ini dimulai dari kesadaran kolektif dan juga semangat bersama. Mengangkat tema Hari Kebangkitan Nasional, saatnya koperasi menjadi pilar ekonomi bangsa, kita ingin melihat kembali atau mungkin mempertanyakan apakah benar hari ini koperasi sudah menjadi kekuatan ekonomi rakyat sebagaimana cita-cita dari para pendiri bangsa. Apakah koperasi sudah menjadi solusi nyata bagi kemandirian ekonomi atau ternyata justru masih menghadapi tantangan dalam mewujudkannya? Nah, hari ini saya bersama narasumber yang kompeten dan juga inspiratif, yaitu Profesor Dr. Ahmad Subagio. Bagaimana kabarnya, Prof? Kabar luar biasa hari ini, selalu Alhamdulillah. mencerahkan dan selalu ingin bersama dalam satu keluarga besar Gerakan Koperasi. Mantap, luar biasa. Alhamdulillah sehat-sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, seperti yang sudah tadi kita buka, Prof. Iya. Kita di sini akan mengenang atau memperingati Hari Iya. Kebangkitan Nasional. Iya. Nah, dengan tema tadi Hari Kebangkitan Hari Nasional, Kebangkitan Nasional. saatnya koperasi menjadi pilar ekonomi bangsa. Iya. Baik, dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, Prof, apakah koperasi hari ini sudah benar-benar menjadi kekuatan ekonomi bangsa atau malah saat ini malah sebagai jargon saja, Prof? Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Lahir kembali insan-insan muda yang selalu ingin memberikan inspirasi, memberikan kontribusi terhadap bangsa kita. Dan tentunya kita awali dengan cara berpikir dan cara pandang kita terhadap dan melihat persoalan bangsa ini. Terima kasih pertanyaan pertama yang sangat menginspiratif, yaitu apakah koperasi sudah hadir dan sudah menjadi fondasi bagi perekonomian bangsa kita? Oke. Kita perlu sedikit melihat dari perspektif mana kita bisa mengatakan bahwa satu institusi atau bagian dari gerakan ekonomi yang kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap fondasi perekonomian, kita bisa melihat salah satu indikatornya adalah sumbangan terhadap PDB kita. Walaupun ini tentunya masih banyak versi bahwa koperasi ada yang mengatakan 3,75, ada yang mengatakan 4,8, bahkan ada yang berani mengatakan mendekati 5 kontribusi terhadap PDB kita. Namun demikian, jelas masih sangat kecil, ya, masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pelaku ekonomi yang lain. Nah, kalau kita lihat dari struktur ekonomi kita, kemarin kebetulan saja saya mengikuti salah satu seminar dan salah satu narasumbernya adalah Pak Raden Pardede. Pak Raden Pardede mengatakan bahwa kita punya dia masih menyebut 2 engine dalam perekonomian kita. Engine yang pertama adalah swasta yang memberikan kontribusi sekitar 75%, sedangkan BUMN 25%. Gitu. Koperasi belum disebut sama beliau, ya. Dia salah satu dosen di Cornell University di USA dan juga menjadi salah satu ekonom senior dan sekaligus juga beliau sekarang menjabat sebagai komisaris utama di salah satu bank swasta terbesar
ya di BCA. Ya. Oke. Nah, beliau sempat mengatakan bahwa kita masih timpang gitu Hmm, ya, karena kontribusi negara yang menjadi pilar masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan swasta. swasta. Sehingga beliau mengatakan kalau kemudian kita terus yang saat ini kemudian yang dominan ini kemudian tidak mendapatkan tempat yang layak dalam sistem perekonomian akan mengguncang stabilitas gitu ya. Hmm, Karena mungkin dari pihak swasta melihat bahwa kondisi perhatian negara dan pemerintah saat ini terhadap BUMN sangat dominan gitu ya, ya. Sementara swasta merasa sudah mulai terpinggirkan, kurang kurang diperhatikan. diperhatikan, dan ini pasti akan menimbulkan ketidakstabilan. Hmm, Dan dampaknya adalah pasti terhadap kondisi makroekonomi. hmm, Itu tidak mau akan kondisi ke hmm. situ. Nah, balik lagi kita nggak bicara tentang moneter dan fiskal ya. Ya, Kita hanya bicara tentang bagaimana koperasi pada satu kesempatan nanti bisa memberikan porsi yang lebih adil karena kita tahu bahwa yang paling fundamental dalam koperasi adalah membership. Membership adalah dia owner, mhm, member adalah owner. mhm, Nah, owner adalah kepemilikan terhadap sektor usaha. Nah, ketika masih di angka 5% katakanlah menggunakan kita menggunakan angka itu maka masih sangat minim sekali. Ya, masih sangat minim sekali. Nah, sekarang sebetulnya ada opportunity ya, ada kesempatan yang terbuka. Apakah kemudian ini mau ditangkap mhm, sebagai sebuah kesempatan lalu kemudian masyarakat bersama-sama secara gotong royong dan kekeluargaan kemudian mulai mencoba untuk masuk ke sektor-sektor produktif gitu ya dengan menggunakan payung bersama yang namanya koperasi mhm, misalnya. Nah, kalau itu kemudian ini menjadi sebuah gerakan, maka ada terbuka 2045 porsi itu akan berkembang. Yang tadinya mungkin kurang dari 5% gitu ya, mungkin bisa naik ya secara berangsur-angsur setiap tahun gitu. mhm, Nah, ini dibutuhkan para pejuang, ini dibutuhkan gerakan, ini dibutuhkan kontribusi nyata dari masyarakat. Nah, sebagai mungkin kita mengambil momen hari ini ya mhm, tanggal 20 Mei iya, yang kita sudah diajarkan oleh para pendahulu kita bahwa ternyata cara berpikir yang kemudian menjadi sebuah gerakan oleh Budi Utomo mhm, yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan pemikiran dan kemudian melahirkan gerakan politik ya yang pada masa itu sangat dikhawatirkan dan ditakuti oleh penjajah, mhm, ternyata mampu ya membawa Indonesia dan melahirkan anak-anak muda yang kita sudah sama-sama tahu ya bahwa proklamasi 17 Agustus tidak terlepas dari anak-anak muda. iya, Iya, para pemuda ya, para pemuda. iya. Baik, jadi tadi kalau misalkan kita bicara, berarti saat ini koperasi memang belum benar-benar menjadi Hmm, kekuatan ekonomi bangsa. hmm. Tadi memang diperlukan gerakan-gerakan yang kuat, terutama dari para generasi muda, Manusia begitu muda, ya, Prof. iya. Baik, nah menurut Prof, apa langkah konkret yang harus dilakukan, terutama oleh generasi muda, Iya, agar tadi koperasi tidak hanya hidup, tapi memang benar-benar menjadi kekuatan ekonomi? iya. Nah, inilah yang perlu ada switching strategik ya. Kita Mhm, kita bisa menyebut sebagai exit strategik, bisa juga sebagai switching strategik. Karena kita harus mengubah pola di mana kita berorientasi pada mendapatkan revenue dari kita bekerja sebagai mhm, employee, lalu kemudian di dalam berkooperasi kita mengubah bagaimana kita bisa memiliki entitas usaha mhm, gitu ya. Walaupun sama-sama bekerja tapi judulnya berbeda. mhm. Ya ketika kita masuk melamar menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan, maka posisi kita adalah sebagai employee. Ya, Tapi ketika kita kemudian sama-sama bekerja juga, tapi kemudian kita masuk menjadi member dalam mhm, suatu koperasi, lalu kemudian kita bekerja, maka kita sedang menanamkan investasi. Dan mmm, itu memang tidak bisa terasa dalam jangka pendek ya, karena kita butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai kemudian koperasi kita menjadi settle gitu ya, menjadi
stabil Hmm. dan kemudian baru kita bisa men-generate revenue untuk kesejahteraan. Makanya kalau kemudian ada orang yang baru bergabung di koperasi lalu kemudian menuntut uh, uh, gaji, misalnya Mhm. kemudian menuntut di mana SHU-nya Mhm. gitu. Nah, maka sebetulnya tidak logik ya, karena sedang melakukan suatu investasi. Iya. Nah, persoalan kemudian pilihan untuk kita bekerja dan berinvestasi, inilah yang kita perlu pahamkan bahwa kita perlu bersusah-susah dulu, ya. Kemudian kita perlu melakukan suatu gerakan usaha gitu, yang kemudian produktivitas yang kita hasilkan itulah yang kemudian akan memberikan impact kesejahteraan kepada kita tidak dalam jangka pendek ya, tapi dalam jangka waktu tertentu yang itu memang betul tidak setiap orang bisa bertahan. Ya, bisa bertahan, bisa fight untuk itu. Memang hanya mereka yang terpilih saja yang memiliki jiwa fighter, pejuang gitu ya, yang kemudian dia bisa muncul menjadi pengubah ya, menjadi pengubah atau peubah dari kondisi sosial. Mhm. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan generasi-generasi muda yang mau memulai, Mhm. dan kemudian dia bersosialisasi dan berkumpul, lalu kemudian mereka melahirkan sesuatu secara bersama-sama, suatu aktivitas yang produktif dan kemudian mampu mensejahterakan mereka. Iya. Nah, tentunya kebangkitan itu memang tidak muncul dengan sendirinya ya. Iya, Tadi harus adanya semangat bersama, mhm, kolaboratif seperti iya, itu ya, supaya tadi bisa menghasilkan memang hasil yang diinginkan. Karena betul. tidak bisa sendiri ya, Prof. Iya, iya, Baik. Nah, kita bicara dengan Hari Kebangkitan Nasional, Prof. Apakah dengan bangkitnya koperasi mhm, itu akan berpengaruh terhadap kebangkitan nasional? iya, pasti. Pasti. Pasti, dan kita perlu belajar ya dari pengalaman para pendahulu kita bahwa, Mhm. kalau kita ingin bangkit memang kita nggak bisa sendirian. Mhm. Minimal kalau dalam bahasa kemarin di tanggal 2 Mei, ada yang dihadirkan oleh, tokoh, pendidik kita Mhm. ya, mengajarkan bahwa tuturi handayani Tutur ya, Handayani. ing madya sung tulodo, ing ngaso. Mangun Mangun Karso. Ya, intinya begini, mohon maaf, intinya Mhm. begini, yang di depan, bersedia untuk memimpin gitu Teladan, ya, mhm. menjadi teladan, Mhm. yang di tengah-tengah, bersedia, untuk, berbagi, Iya, yang di belakang siap untuk mendorong, mendorong. gitu Mhm. ya. Jadi, artinya bahwa butuh 3 generasi Mhm. untuk bangkit, gitu Iya. ya. Yang tua selalu mengarahkan, selalu bisa memberikan arah dan jalan, yang di tengah-tengah mau bergerak, gitu ya, mau bergerak, dan yang di belakang kita harus mau belajar dan ikut serta, Mhm. mendorong agar kereta dan lokomotif ini bisa bergerak, gitu. Nah, koperasi juga begitu. Mhm. Makanya di dalam membangun koperasi idealnya memang di situ hadir 3 generasi itu Mhm. yang kemudian berdasarkan mereka yang sudah punya pengalaman bisa memberikan arah dan membangun kolaborasi lebih cepat karena dia punya jaringan. Kemudian yang muda dia masih memiliki energi yang sangat kuat gitu ya, yang kemudian bisa mengeksekusi Mhm. setiap ada peluang-peluang yang ada, kemudian mengkader anak-anak, bukan anak-anak tapi yang lebih muda lagi, Mhm. misalnya mahasiswa Iya. untuk serta ikut magang dan kemudian dia bisa mulai memahami dan belajar. Nah, kalau 3 generasi ini bersatu dalam Mhm. koperasi, maka dia akan lebih adaptif, dia akan bisa membuka peluang-peluang dan sekaligus mempercepat akselerasi. Mhm. Ya, inilah kunci yang saya kira tidak hanya berlaku di semua koperasi termasuk KDMP. Baik. Jadi, dengan adanya kebangkitan koperasi ditambah saat ini juga memang, pemerintah kita sedang mendorong ya untuk bangkitnya koperasi Ya, dengan, dibangunnya ribuan dari KDMP, ya. semoga juga bisa untuk
membangun kembali kebangkitan nasional dari bangsa Indonesia Iya. ini. Baik Prof, barangkali ada pernyataan yang ingin disampaikan untuk sahabat Ikopin TV terkait dengan tadi yang sudah kita bahas hari ini? Ya, di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei ini, kita ambil momen menjadi suatu pembelajaran bahwa selalu ada kesempatan kita untuk bangkit dan ada momen kita untuk mengambil suatu peluang dan pada ujungnya akan kembali kepada kita suatu pilihan-pilihan, lalu kemudian kita ada keberanian enggak untuk mengambil opsi itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah menjadi sebuah kesempatan untuk kita bangkit kembali dan tentunya kita ingin mendapatkan keadilan dan kesejahteraan kita. Baik, sahabat Ikopin TV, telah sampailah kita di penghujung acara. Dari perbincangan kali ini, kita diingatkan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi merupakan proses yang terus hidup, yang menuntut keberanian untuk berubah, berkolaborasi, dan juga mengambil peran. Kebangkitan itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ia membutuhkan komitmen, inovasi, dan juga keterlibatan nyata, terutama dari generasi muda. Pertanyaannya bukan lagi apakah koperasi bisa bangkit, tetapi siapa yang membangkitkannya. Nah, pada momen Hari Kebangkitan Nasional kali ini, marilah kita jadikan ini sebagai titik tolak. Bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk bergerak. Baik, terima kasih Prof atas insight hari ini yang sudah Sama-sama. diberikan. Insya Allah Terima sangat kasih. bermanfaat juga bagi sahabat Amin. Ikopin TV yang sudah menonton Iya. podcast kita pada episode kali ini. Iya. Sampai jumpa sahabat Ikopin TV pada episode ngopi selanjutnya. Iya. Saya Vini pamit undur diri. Saya Ahmad Subagio juga mengundurkan diri. Terima kasih atas atensinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.